Oke, kita lanjutkan materi dari video yang sebelumnya. Di video sebelumnya tadi kita sudah belajar bagaimana kita melihat distribusi frekuensi berdasarkan jenisnya, yaitu ada distribusi frekuensi numerik dan juga distribusi frekuensi kategorikal. Berikutnya kita akan melihat distribusi frekuensi berdasarkan nyata atau tidak frekuensinya. Itu ada distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Nah, jadi kalau distribusi frekuensi absolut itu sendiri sebenarnya adalah jumlah frekuensi yang sebenarnya dari setiap kelas yang ada. Itu kalau distribusi frekuensi absolut. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan distribusi frekuensi relatif. Di sini disebutkan bahwa frekuensi pada kelas yang bersangkutan jika kita bagi dengan frekuensi total pada semua kelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase, itulah yang disebut sebagai distribusi frekuensi relatif. Jadi sebenarnya distribusi frekuensi relatif itu lebih ke persentase frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan jumlah total frekuensi yang ada. Makanya untuk mencari frekuensi relatif kita perlu membandingkan antara frekuensi kelasnya dibagi jumlah frekuensi totalnya atau kita sebut juga sebagai jumlah datanya, n-nya, kita kalikan dengan 100. Ya, jadi kalau kita punya data di sini kita punya di sini datanya seperti ini 31. Oke, kita punya data seperti ini. Coba pindahkan ke sini. Nah, kita punya data seperti ini. Kita akan lihat frekuensi relatif dari masing-masing kelasnya. Ya. Jadi yang pertama kita punya kelas yang pertama kita punya frekuensi relatifnya. Kita punya frekuensi relatif atau seringnya juga kita sebut sebagai FR. Kalau ya, atau disebut FR. Kita mulai dari kelas yang pertama. Kelas pertama kita punya frekuensi relatifnya, tadi rumusnya adalah frekuensi kelas. Di frekuensi kelas pertama kita bagi dengan n-nya, kita kali dengan 100. Jadi kita dapatkan frekuensi kelas 1 adalah 3 dibagi jumlah n-nya adalah 14. Ini jumlah n-nya dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 3 dibagi 14 bagi kali 100. Hasilnya adalah 21,42%. 21,42. Lalu berikutnya kita lihat untuk kelas yang kedua. Kalau kelas kedua berarti di sini kita punya jumlah datanya adalah jumlah frekuensi kelas kedua adalah 1, kita bandingkan dengan jumlah n-nya yaitu 14 ya. Kita coba. Itu frekuensi kelas kedua
frekuensinya adalah 1/14 kali 100. Hasilnya adalah sekitar 7,14. Nah, perhitungan frekuensi relatif ini kita lakukan untuk seluruh kelas yang ada. Jadi di sini kita dari kelas 1 kita pasti punya frekuensi relatif kelas 1. Di sini kita punya frekuensi relatif kelas 2. Di sini kita berarti punya frekuensi relatif kelas 3 dan kelas ini kelas kelima, berarti ini frekuensi relatif kelas ke-5. Ya, jadi di sini ini adalah frekuensi relatif kelas ke-5. Oke, nah tadi kita punya frekuensi relatifnya, berarti ini hasil keseluruhan untuk seluruh kelas yang ada. Nah, ini yang disebut distribusi frekuensi relatif. Sedangkan yang ini adalah distribusi frekuensi absolut. Oke, ini contoh perhitungannya. Berikutnya ada yang sebelumnya tadi, ada yang namanya frekuensi. Kita membagi distribusi frekuensi berdasarkan kesatuannya, yaitu frekuensi satuan dan juga frekuensi kumulatif. Nah, kita akan coba lihat. Jadi kalau frekuensi yang kalau kita sebut sebagai frekuensi satuan, berarti yang kita sebut adalah distribusi frekuensi apa yang kita sebut juga sebagai frekuensi absolut. Jadi ini bisa disebut juga sebagai distribusi frekuensi absolut maupun distribusi frekuensi satuan. Tapi kalau kumulatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, X ini adalah jadi kalau di tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu kumulatif sebelum dan juga kumulatif sesudah. Nah, kalau kita lihat di contoh data ini, jadi setiap tabel distribusi frekuensi kumulatif itu pasti punya X. Ya, X itu Oke, X di sini adalah kelasnya, ya. Jadi ini adalah data kelasnya. X itu adalah kelasnya, lalu ini adalah kelas. Yang ini adalah frekuensinya. Ya, lalu ini ada FK bintang 1. Jadi kalau FK yang bintangnya cuma 1, ini artinya adalah frekuensi kumulatif sebelum, ya. Dan kalau misalnya FK bintangnya 2, ini adalah frekuensi kumulatif sesudah. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif sebelum dan juga frekuensi kumulatif yang sesudah, kita perlu menghitungnya. Ya. Jadi sebenarnya frekuensi kumulatif sebelum itu adalah jumlah frekuensi dari kelas tersebut dan kelas-kelas yang sebelumnya. Dan kalau frekuensi kumulatif sesudah itu berarti adalah jumlah frekuensi dari kelas tersebut sampai yang dijumlahkan dengan jumlah frekuensi kelas-kelas sesudahnya dia sampai kelas yang terakhir. Nah, di sini kalau kita lihat untuk
frekuensi kumulatif sebelum untuk kelas 1 atau X1, mungkin di sini saya coba kasih contoh. Jadi yang dimaksud dengan X itu adalah kelas. Kalau di contoh kita yang tadi, maka misalkan kelas kita punya kelas satunya itu adalah yang nilainya antara 23 sampai 37. Ya, jadi setiap barisnya akan diganti dengan kelas-kelasnya. Jadi kalau tadi di atas kita punya, kita ke atas. Nah, di sini tadi kita punya ada kelas 23 sampai 37, 38 sampai 52, sampai 83 sampai 97, maka itu nanti juga akan ada di sini. Untuk gantikan X1, X2 dan seterusnya. Ya. Nah, ini jumlah frekuensinya tadi. Nah, kalau misalkan kita mau tahu berapa frekuensi kumulatif sebelum untuk kelas yang S1, berarti kita harus menjumlahkan nilai frekuensi dari X1 dengan kelas yang sebelumnya. Sekarang pertanyaan saya, adakah kelas sebelum dari X1? Tidak ada, karena jawabannya adalah tidak ada kan? Karena S1 itu adalah kelas pertama di dalam data tersebut. Sehingga frekuensi kumulatif sebelum untuk X1 itu adalah ya dirinya sendiri. Atau kalau di situ adalah nilainya F1. Ya, kalau di sini nilainya F1. Makanya ini nilai sama. Lalu untuk X kedua atau kelas kedua, berarti frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kedua itu adalah kita menjumlahkan F2 dengan frekuensi dari kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya adalah kelas yang X1. Sehingga kita akan menjumlahkan F1 ditambah F2. Sama berikutnya ketika kita punya X ke I dengan nilai frekuensi Fi, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah F. Mulai dari kelas yang pertama kita jumlahkan sampai kelasnya dia. Berarti mulai dari X1 kita jumlahkan X2 sampai ke X ke I. Yang dijumlahkan adalah nilai frekuensinya. Berarti kita menjumlahkan F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai F ke I. Nah, terakhir kita punya kelas XK dengan nilai frekuensinya adalah VFK. Berarti kita akan menjumlahkan mulai dari F1 sampai dengan F ke K. Itu untuk frekuensi kumulatif yang sebelum. Nah, gimana dengan frekuensi kumulatif yang sesudahnya? Untuk frekuensi kumulatif yang sesudah, kita akan, tadi pengertian dari frekuensi kumulatif sesudah itu adalah jumlah frekuensi mulai dari kelas tersebut sampai dengan kelas-kelas berikutnya sampai kelas yang terakhir. Berarti kalau saya punya X ke 1, saya akan menjumlahkan nilai frekuensi dari F1 sampai F ke K. Maka di sini dari F1 sampai F ke K. Kalau untuk X2, untuk kelas kedua, saya mau menghitung frekuensi kumulatif sesudahnya. Saya akan mulai dari mana? Apakah dari kelas yang pertama atau kelas yang kedua? Oke, kita akan mulai dari kelas yang kedua, karena tadi sesudah itu mulai dari dirinya sendiri sampai dengan kelas yang terakhir. Itulah sebabnya ketika di kelas yang terakhir, frekuensi kumulatif sesudahnya adalah ya dirinya sendiri. Karena setelah dia sudah tidak ada kelas data lagi. Ya. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi kumulatif sebelum dan frekuensi kumulatif sesudah, atau kita bisa sebut sebagai tabel frekuensi kumulatif. Nah, kalau pakai data kita yang tadi, mulai dari kelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, kita akan dapat frekuensi dari ini frekuensi absolutnya atau frekuensi satuannya, lalu ini ada frekuensi relatifnya, lalu kita akan punya frekuensi kumulatif sebelum. Tadi kalau untuk F1 berarti ini saya copy lagi, kita coba copy. Nah, sekarang kita akan coba cari nggak bisa. Berarti kita coba copy paste dulu.
Kita copy ke sini. Oke, kita akan coba menghitung sekarang berapa frekuensi kumulatif sebelum dan sesudahnya untuk data yang tadi kita sudah sempat cari frekuensinya. Nah, kita akan coba dari sini dulu. Kita akan coba cari kok nggak bisa. Kita sebentar. Kita akan mulai dari FK bintang 1 ya. Saya akan mencari frekuensi FK bintang 1 atau sebelum untuk kelas pertama. Ini adalah F1 tadi kalau di rumusnya ya. Karena sebelum dari kelas pertama tidak ada kelas lagi. Maka FK bintang 1-nya nilainya adalah 3, yaitu sesuai dengan frekuensi data yang ada. Ya. Kemudian sekarang kita buat FK bintang untuk kelas kedua. Nah, untuk kelas kedua tadi karena dia sudah punya kelas yang sebelumnya, kelas yang pertama, maka saya akan menjumlahkan F1 ditambah F2. Di sini berarti 3 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 4. Nah, ini berarti frekuensi kumulatif sebelum untuk kelas kedua. Lalu ada frekuensi kumulatif sebelum juga untuk kelas ketiga. Jadi untuk kelas ketiga saya akan cari F1 masih loading tambah F2 tambah F3. Di sini nilai F1-nya adalah 3, F2 1 dan F3-nya adalah 2. Berarti saya akan menjumlahkan 3 ditambah 1 tambah 2 ini sama dengan 6. Nah, ini ketika kita mencari nilai frekuensi kumulatif sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau saya mau mencari nilai frekuensi kumulatif yang sesudahnya? Jadi tadi sini ada frekuensi kumulatif tadi ada frekuensi kumulatif yang sebelum, maka sekarang kita coba untuk yang sesudahnya. Ini ada masih terus sebentar. Di sini ada FK sebelum, maka sekarang saya akan coba cari FK yang sesudah. Ya. Nah, kita akan coba untuk data yang pertama, saya gunakan data yang sama, kita coba cari. Sekarang kita coba cari FK bintang. Bintangnya 2 ya. Untuk kelas yang pertama, berarti saya akan memperolehnya dari mulai diri sendiri dijumlahkan sampai dengan kelas yang terakhir. F5. Mulai dari F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, ini hasilnya akan kita peroleh hasilnya adalah 3 ditambah 1 ditambah 2 tambah 7 tambah 1 itu hasilnya adalah 14 atau sama dengan jumlah data yang ada. Nah, ini kalau frekuensi kelasnya sebelum. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah frekuensi kelas sesudahnya. Kenapa seperti ini? Kenapa kita harus menjumlahkan semuanya? Karena kita harus mulai menjumlahkan frekuensi mulai dari kelas itu sendiri sampai dengan kelas yang terakhir. Ya.
Sekarang gimana kalau saya mau cari FK bintang FK sesudah untuk kelas ketiga. Kalau untuk kelas ketiga berarti saya butuh FK ya, FK bintang untuk kelas ketiga. Nah, berarti kalau kelas ketiga saya akan mulai dari frekuensi kelas itu sendiri ditambahkan dengan frekuensi kelas keempat, berarti saya punya F3 ditambah F4 ditambah F5. Hasilnya adalah 2 ditambah 7 ditambah 1. Ini memberikan hasil 10 ya. Jadi ketika saya mau mencari frekuensi kumulatif sesudah untuk kelas ketiga, saya harus menjumlahkan frekuensi dari kelas ketiga ditambah frekuensi kelas keempat dan juga frekuensi kelas kelima. Nah, itulah cara mencari frekuensi kumulatif sebelum dan sesudah. Ya, ini hasil akhirnya untuk masing-masing kelasnya. Nah, ini tentang penyajian data menggunakan tabel.